Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Masih semangat semuanya ya. Ini udah banyak yang lumayan join ya. Udah sekitar 22 peserta termasuk saya. Jadi kita mulai aja karena ini juga kan nanti di record ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sambil mengerjakan aktivitas lain pada saat ingin melihat lagi atau mau tahu apa yang dibahas di sesi sinkron nanti akan di-share recordingnya ya dari hasil record kita hari ini. Untuk teman-teman yang lain yang belum sempat join juga nanti bisa menyimak hasil recordingnya. Oke, ini pertemuan kedua seperti yang saya sampaikan di minggu lalu. Jadi hari ini kita nanti akan coba untuk simulasi bersama ya dari materi di perkuliahan dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Nah, di minggu lalu saya sempat bermasalah di IDE online saya, ya, IDE offline yang menggunakan VS Code ternyata karena saya habis update sistem operasi, contoh di sini saya pakai Mac ya. Nah, habis update sistem operasi yang 15 poin berapa, akhirnya Xcode saya bermasalah, jadi saya tidak bisa menggunakan VS Code dan minggu lalu saya contohkan dengan yang compiler online atau IDE online ya. Hari ini saya sudah bisa lagi menggunakan VS Code-nya. Oke, nah ini kita ngebahas materi di sesi kedua atau di pertemuan kedua kali ini. Sudah di-share materinya. Saya lihat teman-teman sudah banyak yang akses, sudah banyak juga yang mengerjakan kuisnya, sudah banyak juga yang reply forumnya. Jadi seharusnya materinya sudah dibaca, sudah disimak. Jadi kita lebih banyak fokus ke simulasi atau praktikumnya ya. Nah, sedikit aja paling untuk flashback materinya. Jadi yang akan kita bahas di materi kali ini, di sesi kedua, atau di pertemuan kedua, ini jenis-jenis tipe data atau model data pada C++. Nanti juga akan ada operator ya. Nah, jadi tipe data, terus ada variabel dan konstanta, ada dua jenis. Lalu nanti akan ada banyak operator di sini ya. Contoh ada operator aritmatika, operator assignment, lalu ada operator majemuk, operator increment, decrement, terus relasional, operator logik gitu ya. Yang ada di pertanyaan forum nih. Dan teman-teman sudah reply, bagus-bagus semua jawabannya ya. Lalu ada operator kondisional juga. Ini buat nanti bekal pada saat kita mempelajari atau bahas bareng-bareng algoritma percabangan ya atau decision ya, pemilihan. Nah, tipe-tipe data dasarnya juga sudah ada di modulnya dari mulai bilangan bulat, terus ada bilangan desimal, lalu ada karakter dan string yang sudah dibahas juga dan ada contoh-contohnya. Kita hari ini lebih banyak fokus untuk simulasinya seperti apa dan eh, best practice-nya gimana pada saat diimplementasikan dalam sebuah coding yang dimana di sini kita menggunakan bahasa pemrogramannya atau bahasa kodenya adalah C++ ya. Nah, yang harus pertama dimengerti sama teman-teman semua di sini yang harus dipahami adalah variabel ya. Variabel ada dua jenisnya, ada yang variabel, ada satu lagi konstanta. Nah, semua variabel itu dipakai untuk menyimpan data dengan tipe tertentu ya, dan isinya bisa dirubah-rubah. Kalau konstanta, nilainya standarnya ada default nih, dan nilainya tidak bisa dirubah. Nanti akan ada contohnya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung coba simulasikan aja. Di sini saya coba untuk pakai VS Code ya. Oke, saya di sini akan pakai VS Code. Tadi udah ada beberapa tes yang saya coba untuk mengecek apakah VS Code saya masih error atau tidak. Sudah aman karena permasalahan utama. Jadi mungkin 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 kalau teman-teman ada yang menggunakan sistem operasi sama dengan saya, ini karena kemarin itu, nah, Sequoia ya. Jadi saya update ke OS 15, ternyata Xcode saya bermasalah. Alternatifnya uninstall Xcode-nya, lalu install lagi Xcode-nya. Kalau mau diotak-atik di extension di VS Code-nya, si C++ ya nggak ngaruh juga, WinJW juga nggak ngaruh, ternyata dari masalah sistem operasinya. Kalau ada yang pakai sistem operasi macOS ya, tapi kalau yang Windows dan lain-lain kayaknya nggak ada masalah ya. Oke, saya di sini mau coba untuk buat satu file, file C++. Kita coba untuk variabel dulu aja ya. Nah, di sini juga sekaligus kita eh, ngebahas tentang sintaks atau keyword untuk output dan input di C++ menggunakan cout dan cin ya.
Saya beri nama filenya di sini adalah variabel n konstanta dan konstanta ya. .c++, extensionnya .cpp. Oke, saya buat satu buah file di sini dengan preprosesornya menggunakan IOStream. Lalu ada namespace yang saya gunakan pakai namespace std. Saya buat sebuah function main di sini. Ini fungsi utamanya. Oke, untuk mendeklarasikan sebuah variabel sama halnya seperti yang di modul ya. Mana dia modulnya? Nah, mendeklarasikan sebuah variabel, format penulisannya adalah tipe data, lalu pengenal atau nama variabelnya, lalu bisa kita isikan nilai atau tanpa nilai awal. Contoh, misalkan di sini ada sebuah variabel namanya A. Nah, sebelum itu kita bahas tipe-tipe data standarnya dulu aja ya. Tipe data standar yang banyak dipakai itu ada 4 aja sebenarnya. Ada bilangan bulat, terus ada bilangan desimal, lalu ada lagi eh, karakter dan string, dan terakhir adalah boolean ya. Kita pakai 4 tipe data itu. Yang masing-masing tipe data tersebut sebenarnya banyak branch-nya atau cabangnya. Kayak misalkan untuk tipe data dasar yang bilangan bulat, di sini kita bisa lihat ada integer dan integernya ada yang short dan long ya. Dan di sini yang membedakan adalah jangkauan nilainya aja. Yang teman-teman bisa perhatikan di sini ada jangkauannya masing-masing untuk integer, short, dan long. Lalu ada juga yang unsigned integer sama unsigned long ya. Dan di situ sekali lagi yang membedakan adalah byte-nya, terus jangkauannya. Byte itu maksudnya kapasitas atau besaran tipe data tersebut pada saat disimpan di komputer kita. Nah, itu tipe data dasar ya. Integer ini deklarasinya int jika di kode atau di program. Untuk yang short menggunakan short, tapi kalau short integer, short int. Berikutnya teman-teman bisa simak di modulnya ya. Nah, ini hanya untuk bilangan bulat, bukan bilangan desimal atau pecahan. Lalu kalau untuk yang bilangan pecahan, nah kita bisa menggunakan floating point atau double atau long double jika jangkauannya butuh yang panjang nih. Deret digit angkanya ya, jangkauan itu. Bukan banyaknya yang bisa disimpan, tapi deret digit angkanya. Kayak misalkan float jumlah digitnya di sini 5 sampai 7 ya, double 15 sampai 16, long double sampai dengan sekitaran 19. Terus ada lagi nanti tipe data karakter dan string. Kalau karakter hanya bisa menyimpan satu karakter aja, tapi kalau string bisa banyak karakter. Nah, untuk string di sini dia menggunakan pointer. Nah, pointer kita akan bahas lebih lanjut di materi-materi berikutnya ya. Dan ada juga nanti teman-teman bisa menggunakan preprocessor string untuk mendeklarasikan string secara normal. Contohnya di mana? Nah, contohnya nanti teman-teman ini wajib banget akses dari Web3 School ada ya? Atau kita langsungin aja, menggunakan atau menampilkan string di C++. Nah, ini nanti ada dari C++ atau dari materi yang lainnya, Programmis ada, Dunia Ilkom ada, Simple Learn ada. Saya coba dari yang W3 School, W3 School ya. Agak lemot dikit. Nah, nanti di C++ tutorialnya, oke ini kan translate-nya ya. Kalau kita buka URL aslinya seperti ini. Nah, ini kan tutorial untuk C++ nih. Teman-teman nanti cari di data types atau tipe data, cari string. Nah, ini nanti akan ada nih contoh penggunaan tipe data string pada program C++. Kita bisa include string library-nya pakai string di sini. Nanti kita bisa create string variable dengan contoh, deklarasikan tipe datanya string, nama variabel stringnya, lalu isi nilainya, dan kalau mau dicampilkan tinggal seperti ini. Nah, kalau misalkan kita coba ya, nah tampilnya seperti ini ya. Keluar hello berdasarkan nilai dari variabel string dengan nama variabelnya greeting. Oke. Nah, itu tipe-tipe data dasarnya. Yang sekarang kita mau coba untuk di kode programnya ya. Pertama, saya mau coba untuk deklarasikan sebuah bilangan bulat dengan nama bilangan bulatnya adalah nilai. Maka ya, yang harus saya lakukan adalah pertama, tipe datanya adalah bilangan bulat, integer, lalu nama variabelnya adalah nilai. Kita bisa setting seperti ini aja udah beres. Ya, kita bisa setting seperti ini aja sudah beres. Yang artinya di sini variabel nilai, ini nggak ada nilai yang di-assign nih. Tapi kita juga bisa langsung nge-assign nilai
contoh seperti ini. Jadi ini menandakan variabel nilai ya dengan tipe data integer punya nilai awal 9 yang dimana nilai awalnya ini nanti akan bisa dirubah. Terus kalau misalkan kita mau tampilkan ya tinggal buat seperti ini aja. Cout kita tampilkan. Misal kita mau cetak isi dari variabel nilai sama dengan berapa. Nah, kita tinggal panggil kayak gini nama variabelnya. Oke, terus ada keyword untuk enter atau endline. Nah, ini saya lakukan seperti ini. Ini sebenarnya ekuivalen atau sama dengan kode yang sama dari misal saya buat seperti ini, cout isi dari variabel nilai. Nah, misal akhir di sini, terus di sini saya baru tampilkan variabel nilainya, lalu di sini untuk enternya. Nah, jadi ada beberapa di sini kalau teman-teman lihat ada dua versi atau dua cara untuk menampilkan contoh bentuk yang seperti ini ya. Ini kan tiga baris nih. Agak kurang efektif atau efisien kalau misalkan kita tuliskan. Hanya memperbanyak baris kode kita aja. Nah, di sini saya singkat jadi satu baris aja dengan menggabungkan ketiga baris jadi satu baris. Ya, ininya saya hilangkan, COT saya hilangkan, saya pindahkan ke atasnya, tapi delimiternya jadi pindah di paling terakhir. Nah, delimiter atau simbol semikolon, titik koma itu kan menandakan akhir dari sebuah baris program atau statement program ya. Jadi dipindahkan di paling terakhir. Kalau misalkan nanti ditulisnya di sini, ya itu jadinya error ya. Oke, nah kalau di running hasilnya sama yang atas dan bawah. Nah, seperti ini hasil tampilannya. Sama persis ya. Nah, ini kalau misalkan variabelnya sudah di-set nilainya dari awal. Lalu bagaimana kalau misalkan variabelnya belum ada nilai awalnya dan nilai awalnya nanti dientrikan atau diminta inputan dari user atau pengguna. Nah, ini barisnya saya hapus saja. Kita tinggal buat seperti ini. Ini tidak ada nilai awalnya ya. Atau kita bisa bikin kayak gini lah. Isi dari variabel nilai awal, isi nilai awal ya. Nilai awal dari variabel nilai, contoh seperti itu kita tampilkan ya. Lalu di sini saya ada inputan, input nilai variabel atau bisa kita sebut di sini update karena tadi variabel adalah nilainya bisa berubah-berubah ya. Misal di sini saya ada perintah atau sintaks untuk update isi dari variabel nilai. Misalkan saya entry seperti ini. Nah, untuk inputan ya, perintah inputan kita menggunakan sein dengan simbolnya seperti ini lebih besar dua kali. Lalu mau di entry kemana nilai inputannya? Nah, ini kan mau kita isikan ke dalam variabel nilai. Nah, inputan ini berarti nanti kita akan assign untuk variabel nilai. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya kita tampilkan isi variabel nilai setelah update adalah contoh seperti ini ya. Tinggal kita panggil lagi variabel nilainya. Terus kita running. Nah, nilai awal dari variabel nilai 9, terus saya mau update jadi misalkan nilainya 5, yang di sini isi variabel nilai setelah update adalah 5. Jadi nilai yang awalnya 9 sudah berubah jadi 5. Seperti itu. Kalau misalkan dari awalnya ini tidak ada nilainya, hanya seperti ini aja. Terus kena, Nah, mah. Terus kita kena. tinggal rubah aja kayak gini. Entry isi dari variabel nilai. Nah, maka hasil programnya adalah, nah, tinggal kita isikan aja berapa nilainya, nanti akan ditampilkan. Oke, itu untuk satu variabel ya.
deklarasi variabel. Sekarang kita mau coba yang ada konstantanya ya. Ini saya rename dulu lah. Ini variabel aja. Oke, ini dilihat aja. Nah, saya mau bikin ada variabel dan konstanta nih. Variabel dan konstanta, kita contohnya seperti ini deklarasinya. Mana dia? Nah, ini konstanta. Jadi mendeklarasikan konstanta, konstanta itu kita mendeklarasikannya dengan keyword define. Ya, kita mendeklarasikan dengan keyword define dan tanpa perlu ada simbol atau operator assignment atau assign sama dengan seperti ini untuk memasukkan ke dalam nilainya. Contohnya seperti apa? Contoh di sini. Define P. Nah, saat kita menggunakan define ya, pagar define, itu kita contohnya atau kita di situ tandanya adalah ingin mendeklarasikan sebuah konstanta. Nah, setelah define nama konstantanya, misalkan di sini nama konstantanya adalah P dengan nilainya 3,14 sekian-sekian. Atau di sini nama konstantanya new line dengan sintaksisnya atau isi dari nama konstanta new line ini adalah enter. Nah, kita harus memulainya dengan define. Contoh lagi ada konstanta namanya lebar dengan isi nilainya 100. Nah, tinggal bikin aja define lebar 100. Oke, kita akan contohkan di sini. Misal, saya bikin lagi. Nah, ini main-nya. Di sebelum main ini, saya deklarasikan ada sebuah konstanta dengan define. Saya deklarasi P yang isinya 3,14 contohnya. Ya, dan di sini contoh saya mau bikin program untuk menghitung luas lingkaran. Ya, nah luas lingkaran itu kan kadang ada yang nilainya adalah pecahan ya atau desimal ya. Sorry, saya mute boleh ya. Oke, sorry saya mute dulu ya, soalnya suaranya keresek-keresek. Nah, contoh di sini tadi saya mau bikin sebuah program untuk menghitung luas lingkaran ya. Nah, luas lingkaran terkadang kan nilainya adalah desimal ya, karena kalau kita lihat di sini pi-nya aja desimal nih. Oke, jadi kita menggunakan tipe data desimal bisa pakai float atau double. Nah, saya pakai float dulu aja karena nilainya nggak mau besar-besar ya. Float kita deklarasikan yang pertama luas, lalu ada jari-jari atau R ya, kita sebutnya seperti ini. Saya dua deklarasikan dua variabel tersebut. Pi-nya nggak saya deklarasikan lagi karena di sini kan sudah ada ya. Terus di sini saya nanti ada program untuk masukkan nilai dari jari-jari lingkaran. Nah, contoh seperti ini. Misal ini dalam sentimeter ya. Oke, lalu di sini untuk inputnya atau membaca inputannya dan disimpan ke variabel R karena R ini digunakan untuk variabel jari-jari, menyimpan nilai jari-jari. Sudah di sini tinggal saya bikin sebuah statement aritmatika untuk menghitung luas di mana luas lingkaran itu adalah pi dikali R dikali R. Nah, contoh seperti itu. Tinggal saya tampilkan lagi. Nah, saya tampilkan luas dari lingkarannya adalah sekian. Lalu luas lingkaran itu dari variabel luas saya tampilkan di sini dalam sentimeter persegi ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya running. Nah, masukkan nilai dari jari-jari lingkaran dalam sentimeter. Misalkan saya masukkan 9 sentimeter.
Maka nanti akan menghitung seperti ini. Luas sama dengan pi 3,14 dikali 9 dikali 9 yang hasilnya seperti berikut ini. Oh, ini kelebihan ya. Jadi luas dari lingkaran adalah sekian sekian sekian. Contohnya seperti itu, penggunaan konstanta. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Untuk variabel dan konstanta, silakan kalau yang mau tanyakan. Aman ya? Kita next lagi kalau aman. Oke, kalau aman, kita next ke bagian. Oke, ini udah konstanta, variabel udah. Nah, operator nih. Tadi juga sudah ya, operator assign itu operator untuk menunjukkan atau operator untuk memberikan nilai ya. Operator untuk memberikan nilai ke dalam sebuah variabel. Lalu ada operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini yang biasa kita pakai untuk pemrosesan matematika, misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus atau modulo. Di mana modulus atau modulo ini adalah untuk mencari atau mengetahui sisa hasil bagi. Contohnya, di sini kita ada sebuah variabel A yang nilainya adalah 11 modulo 3. Nah, 11 dibagi 3 itu kan nggak habis tuh. Ada sisa hasil baginya 2. Maka isi dari variabel A adalah 2. Karena sisa hasil bagi 11 dan 3 adalah 2. Itu operator aritmatika. Lalu ada lagi Shotgun apa operator yang majemuk nih. itu gue paling demen tuh. Nah, operator majemuk dipakai untuk menyederhanakan perhitungan format penulisan operator majemuk. Contohnya seperti ini. Operator majemuk itu ya biasanya memang operator yang terdiri dari dua operator dalam sebuah prosesnya. Kayak misal contohnya seperti ini. A sama dengan A plus 5, ya. Yang dimana itu sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi bentuk A plus sama dengan 5. Dan seterusnya contoh-contohnya. Lalu ada operator increment dan decrement. Operator penaikan atau operator untuk menurunkan, ya, plus plus dan minus minus itu operator penaikan dan penurunan. Bentuk-bentuk lainnya nanti akan kita bahas pada saat kita belajar logika atau algoritma untuk perulangan ya. Lalu next ada operator relasional. Nah, ini contohnya. Ini operator untuk membandingkan dua nilai atau dua operan ya. Jadi ada yang namanya operan. Kalau ini kan operator. Nah, ini nilai-nilai ini adalah namanya operan kita sebutnya. Contohnya misalkan di sini ada beberapa jenis operator, ada sama dengan atau ekuivalen atau identik, lalu ada operator yang tanda seru sama dengan, ini artinya tidak sama dengan, lalu operator lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan ya. Ini sering banget kita pakai nih. Yang teman-teman pasti sudah paham lah ya penggunaan operator ini. Terus ada operator logika atau operator logik digunakan untuk memberikan nilai atau kondisi true or false pada saat kita membandingkan dua kondisi. Contoh operator logika N. Contohnya seperti ini ya. Nah, operator logika N ini akan selalu bernilai benar kalau dua operannya bernilai benar. Ya, hanya bernilai benar jika kedua operannya bernilai benar. Tapi semuanya kalau misalkan salah satunya aja yang benar atau keduanya salah maka nilainya salah. Teman-teman ini harusnya sudah belajar waktu di sekolah-sekolah sebelum perkuliahan ya. Jadi nggak saya jelaskan terlalu banyak. Nah, operator yang OR ini bernilai benar jika salah satu operannya bernilai benar atau kedua operannya bernilai benar ya. Kalau benar ini kita ilustrasikan dengan satu nilainya ya, value-nya satu, tapi kalau salah atau false adalah nol ya. Nah, operator logika not untuk membalikan nilainya dari benar jadi salah, kalau salah jadi benar. Nah, lalu ada operator kondisional. Nanti akan kita pakai di sini. Nah, operator kondisional kita coba aja biar nggak bingung ya. Oke, kita mau cobain operator kondisional di sini. Kondisional.cpp. Saya buat di sini ya. Nah, saya deklarasikan dua variabel. Ada, kita ikutin modul aja lah ya. Ada M yang saya kasih nilai 26, N82, M26. Terus N saya kasih nilai 82. Kedua variabel tersebut tipe datanya adalah integer ya. Nah, lalu di sini kita
Nah, ini ada penggunaan operator kondisionalnya nih. Format penulisan operator kondisional adalah kondisi, lalu operator kondisionalnya, ya simbol tanda tanya, hasil satu dan hasil dua. Hasil satu dan hasil dua. Nah, di sini kondisinya saya deklarasikan atau simpan ke dalam sebuah variabel yang namanya min, yang di dalam variabel min ini kalau kita lihat ya, itu punya isi untuk membandingkan apakah M lebih kecil dari N, ya, ditanya di sini apakah M lebih kecil dari N. Kalau benar, nanti misalkan semua nampilkan nilai M. Tapi kalau misalkan salah, tampilkan nilai N. Jadi kalau misalkan M nggak lebih kecil dari N, yang ditampilkan adalah nilai N. Tapi kalau M lebih kecil dari N bernilai benar, ditampilkan nilai M. Nah, di sini kita mau coba untuk tampilkan ya, seperti di modul nih, bilangan terkecil adalah berapa? Bilangan terkecil adalah, nah, kita mau tampilkan seperti ini, yang kita panggil adalah si variabel min. Karena di variabel min ini ada kondisinya nih. Ini kondisinya ya. Apakah M lebih kecil dari N? Oke, contoh seperti ini. Dan kalau misalkan di running, hasilnya adalah bilangan terkecil adalah 26. Kenapa? Kita lihat di sini M 26, N 82. Di sini ada variabel min, yang isi dari variabel minnya adalah apakah M lebih kecil dari N, ya. Apakah M lebih kecil dari N? Kalau benar tampilkan M, kalau salah tampilkan N. Contohnya seperti itu. Terus kalau misalkan kita balik nih, ini jadi N, ini jadi M, ya. Kita balik nih hasil satu dan hasil duanya. Tampilannya seperti apa atau hasil benarnya seperti apa? Nanti hasilnya ngawur ya. Nah, kalau misalkan apakah M lebih kecil dari N? Nah, kalau benar dia tampil N. N ini 82. Nanti kalau misalkan benar pun M lebih kecil dari N, yang tampil di sini 82 bukan 26 ya. Kita coba aja. Tuh, ya, bilangan terkecil malah tampil 82 karena hasilnya terbalik. Oke, karena hasilnya terbalik. Nah, yang hasilnya seperti ini itu cocoknya adalah untuk misal kita bikin lagi satu variabel ya, max. Ya, kita bikin variabel max nih yang isinya adalah M apakah lebih besar dari N ya. Kalau benar tampilnya N, kalau salah tampilnya M. Nah, ini tinggal copy aja dan di sini tinggal ganti max. Kita run. Nanti oh sorry. Max M26 ini 82. Ngawur nih. Kalau salah, kalau benar kan harus ya. Oh, astagfirullahaladzim. Ini yang terbalik ya, sorry. Nah, baru benar. Karena kita tahu di sini nilainya M26, N82. Terus kalau misalkan mau diganti true or false-nya. Nah, ini sekaligus kita belajar yang boolean dulu aja ya. Kalau true or false, kita mau pakai yang boolean nih. Nah, ada logika boolean seperti ini. Kita mau coba sekaligus ya, boolean. Saya bukan buat variabel, buat file satu lagi aja. Boolean dot cpp. Copy ini aja lah, biar nggak capek nulis ya. Ininya diganti. Saya punya misal di sini A sama dengan 1, terus ada B sama dengan 0. Oke. Terus di sini ada variabel boolean ya, hasil. Nah, saya nyimpen
atau saya buat variabel boolean ya, namanya hasil, tipe datanya boolean. Terus di sini saya mau bikin seperti ini. Cout A N B. Terus di sini tampilkan hasilnya ya. Terus ada lagi cout A or B. Kalau saya mau tampilkan juga hasilnya, kenapa ini salah? Harusnya benar ya. Oh, dia maunya gitu. Saya mau running dulu, mau tahu errornya. Hasil satu, dia maunya diginiin ya. Karena saya pakai dua variabel jadinya begini. Ya udah, saya bikin dua variabel aja lah. Yang ini A, N, B. Terus saya bikin juga ada ini hasil N, yang ini hasil OR lah. Biar beda dikit. A, OR, B. Oke. Nah, ini saya tampilkan hasil untuk hasil N. Nah, yang ini untuk hasil OR. Oke lah, gini aja. Nah, di sini punya nilai A-nya 1, B-nya 0. Nah, ada di sini variabel hasil N, tipe datanya boolean, di mana nilainya adalah ini ada operator logika N untuk melihat A, N, B hasilnya apa. Lalu ada variabel hasil OR untuk melihat hasil dari logika A or B. Yang kalau di running, yang hasil yang pertama ini, hasil N ini adalah bernilai 0. Kenapa? Karena di sini A-nya 1, B-nya 0. Nah, ingat ya, hasil dari logikanya si N itu hanya akan bernilai benar atau true atau satu jika kedua operan benar atau bernilai 1. Kalau salah satunya ada yang nilainya 0 atau keduanya nilainya 0 atau false atau tidak benar, maka hasilnya semuanya adalah false atau 0. Nah, kalau yang OR akan bernilai benar jika salah satu atau kedua operan bernilai 1. Hanya akan bernilai salah kalau kedua operan bernilai 0 atau salah. Makanya pada saat hasil OR, dia di sini nilainya ditunjukkan benar atau 1. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Silakan. Terakhir, kalau nggak ada, saya mau bikin char or string ya. Kita mau bikin char and string. Nah, untuk deklarasikan char, habis. Ada beberapa cara. Nah, ini kalau yang misalkan kita deklarasi seperti ini aja, dia cuma bisa nyimpan nilai satu aja, satu karakter. Ya, kalau lebih dari satu karakter itu masuknya sudah ke dalam tipe data string, bukan char lagi. Karena kalau ingat kalau char hanya bisa menyimpan nilai satu karakter aja atau satu nilai aja, satu karakter ya. Tapi kalau mau nyimpan yang banyak karakter, maka harus menggunakan string atau charnya dibuatkan tipe datanya bentuknya array seperti ini. Teman-teman mungkin belum begitu paham array, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut untuk array ya. Atau menggunakan pointer, jadi bentuknya seperti yang di bawah. Nah, contohnya seperti ini nih. Ya,
Oke, kita coba yang simple-simple dulu aja. Misalkan saya punya char, terus saya simpen saya bikin sebuah variabel, tipe datanya char, terus nama variabelnya adalah contoh huruf. Nah, di sini saya membuat atau memberikan nilai seperti ini aja. Oke, di modul, nah ya, ini ada perbedaannya juga nih. Jadi kalau satu karakter nggak bisa pakai kutip dua, tapi kutip satu ya deklarasinya. Nah, seperti ini. Oke, terus saya di sini ada bikin lagi kumpulan huruf ya, K huruf, mau membuat string nih. Kalau misalkan kita bikin langsung seperti ini, dia ada errornya. Ya, kenapa? Sekali lagi, kalau char hanya bisa menyimpan satu karakter aja, nggak bisa banyak karakter seperti ini. Maka harus dibuatkan contoh seperti ini, jadi dibuatkan dengan array atau ada pointernya. Nah, contoh misal ya, kita buatkan dengan array, jadi menambahkan kurung siku seperti ini, baru bisa. Terus untuk ditampilkannya seperti apa? Tinggal gini aja, si out. Yang pertama kita tampilkan variabel huruf, yang kedua kita tampilkan variabel k huruf. Bisa tampil seperti ini. Terus yang mau menggunakan ini, yang mau menggunakan string seperti di referensi di Wetry School, kita harus masukin library string dulu nih. Jadi kita masukkan di sini library string. Nah, seperti ini. Nggak mau dia. Oh, sorry, salah ya. Salah tulis. Nah, oke. Masukkan library string. Terus kita deklarasi di sini ada string. Ya, saya bikin seperti ini. Kata. Nama variabelnya kata. Nah, karena di sini sudah ada library stringnya, maka bisa menggunakan tipe data string. Tapi kalau tidak ada, sebenarnya bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Tapi nanti coba kita cetak di sini. Nah, bisa-bisa aja ya. Tapi nanti kalau pada saat teman-teman ngelola dan lain-lainnya gitu ya, kayak misalkan mau ada inputan gitu. Contoh misalkan di sini nggak ada nih ya, nggak ada nilainya. Oke, saya mau coba running. Nah, programnya begini keluarnya. Isi dari variabel kata. Ya, harusnya kan pada saat si out kata ini dari isi variabel kata ini yang saya isikan, ini tampil semuanya isi dari variabel kata, tapi hanya tampil isi saja. Kenapa? Begitu ada spasi dianggap udah selesai itu programnya gitu ya, ke terminate ya. Nah, kalau misalkan kita coba dengan si library stringnya dimasukkan, nah ini enggak. Nah, kita coba aja dulu ya. Nah, sama aja. Terus gimana? Kita ada pertanyaan seperti itu, teman-teman searching di sini nih. Cara input string dengan spasi di C++. Nah, ini banyak banget. Saya agak lupa juga cara yang mana yang benar ya. Oke. Dari Stack Overflow ada, Gig for Gig ada, dari sini juga ada. Kita lihat satu-satu. Kita akan coba ya.
Nah, kita pakai yang stack dari Stack Overflow. Saya mau coba yang ini nih contohnya nih ya. Saya mau coba seperti ini. Jadi nggak pakai sein untuk inputannya. Yang pertama saya masukkan di sini dulu nih ya untuk ignore. Nah, kayak gini ya. Harusnya tinggal pakai get line juga bisa sih. Nih, tinggal get line, terus sein, nama variabelnya, kata, ya kan? Tinggal seperti ini aja. Sudah, beres. Nah, ini emang harus banyak yang dicoba. Kadang-kadang ada yang gagal juga. Nah, ininya jangan pakai deh. Kayak jadi kepotong tuh karakter pertamanya. Nah, oke, udah bisa. Jadi pakainya inputannya seperti ini. Pakai yang keywordnya getLine. Fungsi ya, ini adalah fungsi nih. Ini sebuah fungsi. Nanti teman-teman akan belajar fungsi lebih lanjut lagi ya. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Silakan. VS Code dan Dev C++. eh nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan sih ya. Yang beda hanya secara tampilan sama compilernya aja ya. Kalau yang kebetulan di C++ yang kalau saya pakai VS Code ya, kita installnya extensionnya, extensionnya. Contoh misalkan seperti ini. Kalau install dev C++ itu kan udah komplit ya, paket komplit, install tinggal pakai tuh, nggak ada config-configan lagi. Nah, tapi kalau misalkan kayak si mau pakainya VS Code, kita contohnya pertama nambahin dulu extension untuk C++. Saya di sini ada paket 3 extension tambahan, contohnya pakai yang C++ ini, yang dari Microsoft nih ya, yang isinya adalah IntelliSense, debugging, code browsing, terus extension pack, dan satu lagi adalah kode runner, biar lebih gampang setupnya. Karena susah sekali setup mau jalanin C++ di VS Code ya. Nah, saya pakai ini. Terus kalau misalkan pakai Dev C++, kalau teman-teman download yang udah sama MinGW-nya, udah lengkap lah ya installernya, tinggal pakai aja. Dan hasil runningnya sebenarnya sama-sama aja. Kayak misalkan yang ini hasil runningnya begitu dirang tampilan seperti ini. Nah, ini contohnya terminalnya atau CMD-nya bawaan dari si VS Code-nya. Kalau teman-teman pakai yang Dev C++, mungkin akan tampil di command prompt bawaan dari perangkatnya gitu ya, CMD atau command prompt gitu. Bentuk terminalnya aja yang agak sedikit beda, tapi sama-sama terminal. Itu aja sih perbedaannya. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Sein. Sein itu untuk fungsi input. Untuk keyword input. Kayak misal, tadi mana yang ada inputannya? Nah, ini ya. Oke, di sini kan kita lihat nih, saya mau bikin sebuah program untuk menghitung luas lingkaran ya, di mana luas lingkaran itu kan lumusan adalah luas kali pi r kuadrat atau pi dikali r dikali r. Nah, r ini saya jadikan sebuah variabel untuk menyimpan nilai dari jari-jari, yang di mana di sini nilai dari jari-jarinya belum ada, belum diassign, tapi nanti akan diinput atau dientrikan oleh user. Maka saya butuh sebuah kode atau keyword atau sintaks agar bisa menerima inputan dari user dan menyimpan nilai inputan tersebut ke dalam sebuah variabel yang sudah ditentukan. Misalkan nilai di sini untuk menginput nilai dari jari-jari lingkaran yang nanti akan diinputkan nama user, terus nanti nilainya disimpan ke dalam variabel untuk nyimpan nilai jari-jari. Yang contoh hasil runningnya seperti ini nih. Masukkan nilai dari jari-jari lingkaran, misal di entry 12. Nah,
Nilai 12 ini akan kesimpan ke dalam variabel R di sini. Karena ada fungsi scan input dan nyimpen nilai ke dalam sebuah variabelnya. Seperti itu. Atau contoh yang char and string ini. Nah, di sini contoh untuk inputnya agak beda. Masih menggunakan sein, tapi sein ini dibungkus lagi dengan fungsi getLine agar bisa menyimpan string yang punya spasi. Karena kalau kita cuma pakai sein doang, spasi itu dianggap sebagai nge-terminate program. Contoh misalkan tadi nih ya, ini saya nggak pakai spasi nih. Saya nggak pakai getLine ya, tapi saya pakai fungsi sein. Nanti isi dari variabel kata akan disimpan ke dalam variabel kata dengan tipe data string ini. Yang kalau misalkan pada saat saya running, saya masukkan isi dari variabel kata. Nah, ada spasinya tuh. Isi spasi lagi. Spasinya nggak kebaca. Ya, setelah spasi itu nggak kebaca lagi tuh inputannya. Karena dianggap sudah selesai programnya. Di terminate sama dia. Nah, jadi kita kalau pada saat mengentrikan nilai yang punya spasi khususnya untuk string, kita nggak bisa pakai keyword sein. Kita nggak bisa pakai perintah sein, tapi di sini contohnya kita pakai perintah getLine, fungsi getLine, sein-nya dimasukkan ke dalam fungsi getLine tersebut. Yang kalau misalkan kita running nanti inputan yang ada spasinya bisa terbaca. Seperti ini contohnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum kita akhiri. Aman ya? Oh, ada pertanyaan di chat, sorry, nggak lihat. Sebelum sintaks harus menyertakan IOStream. Oke. Nah, di pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai struktur dari sebuah program untuk C++, di mana di bagian atas ada preprocessor, terus ada main function-nya, terus ada kalau misalkan ada fungsi-fungsi lainnya dibuat fungsi-fungsi lainnya. Nah, ini adalah library program. Di mana kalau misalkan ini nggak dipakai gitu ya, nah kode-kode programnya itu nggak dikenali tuh. Kalau misalkan di running ya, nanti akan ada hasil seperti ini. Nah, oke, undeclared identifier sein, undeclared identifier cout, nggak dikenali nih kode-kode sintak-sintak ini sama program sama compilernya. Maka itu kita butuh yang namanya preprocessor. Nah, contohnya di sini adalah membuat atau menyertakan library IOStream input output streamer ya. Yang di dalam library IOStream ini terkandung banyak kode-kode program seperti cout, cin dan lain-lainnya. Yang kalau misalkan teman-teman mau lihat isi dari library IOStream C++ apa aja. Nah, searching aja nanti akan ada banyak tuh. Sein, cout, cr, clog, where dan lain-lainnya. Terus kalau misalkan kita mau pakai ada perhitungan statistika di C++-nya. Nah, kita library-nya pasti akan yang berbeda. Misalkan library untuk statistika di C++.
Nah, nanti teman-teman searching-searching aja atau perhitungan aritmatika yang lainnya ya. Dan kayak misalkan contohnya lagi di sini. Tadi saya mau pakai untuk string tuh, pengelolaan string. Maka di sini saya pakai di sini ada library string yang saya tambahkan. Dan kalau misalkan tadi akses lagi dari Waitress School, nah kalau di Waitress School sini nanti akan ada nih, mana ya? Library atau preprocessor. Ada nggak sih? Nah ini nih, ada IOStream itu. Nah kayak ini IOStream objeknya apa aja. Terus ada CMAT. Nah statistika atau perhitungan matematika lebih detail ada di CMAT ya. Nah tuh banyak banget ya. Sin costan adanya di situ semua. Jadi kalau kita mau ada logika sin costan di C++-nya nggak bisa dengan IOStream aja, harus ditambahkan CMAT. Terus ada string, vektor, algoritma dan lain-lain itu ada semua di sini. Nah, jadi teman-teman untuk mata kuliah yang jenisnya eksperimental, programming seperti ini atau mata kuliah lain yang manapun, sekali lagi saya ingatkan di, di apa ya? Untuk selalu explore materi-materi yang lainnya biar makin kaya. Karena kalau misalkan mengandalkan modul dari perkuliahan aja itu pasti akan sangat kurang. Jadi teman-teman harus pakai model metode pembelajaran explore learning dan discovery learning. Caranya seperti apa? Tadi seperti ini. Itu. Misalkan ada contoh di sini dari Wetri School nih untuk teman-teman belajar. Referensinya kan banyak banget. Nah, ini saya kopikan ke chat ya. Nah, itu linknya di chat Zoom, teman-teman nanti bisa akses. Bukan hanya dari si Wetri School ini, banyak banget. Nah, ini kayak Simple Learn juga ada, dari Programmis juga ada, terus dari GDB yang online itu juga ada tuh. Jadi kalau teman-teman di sini searching ya, belajar C++, itu akan banyak banget referensi yang muncul. Tuh, ada dari web belajar CPP-nya, tempat saya suka ngambil video materinya karena enak ngelihatnya ya, lebih mudah dipahami. Terus dari petani kode, nah ini juga salah satu referensi saya kalau ngambil-ngambil atau bikin modul pembelajaran ya, karena paling gampang dimengerti bahasanya. Programmis, domainisnya, terus banyak banget dah. Kalau teman-teman juga yang handphonenya apa Android gitu di Play Store nyari-nyari compiler untuk C++ itu banyak banget ya, banyak banget akan muncul di situ yang nanti kayak ada kuis-kuis dan segala macam. Oke, pertanyaan lanjutnya bedanya memakai IOStream dan stdio.h. Stdio.h itu pada saat compiler yang dulu tuh ya, compiler dulu yang sebelum berubah jadi sekarang. Nah, jadi kalau misalkan mau cari stdio.h versus IOStream. Nah, ini juga pembahasannya banyak banget. Nah, teman-teman bisa searching tuh ya, stdio.h itu untuk bahasa C, IOStream untuk C++ gitu ya, dengan fungsi standarnya printf, scanf, capget, dan lain-lain. Sebenarnya bisa-bisa juga dipakai untuk ya masih satu turunan ya, C++ itu pengembangan untuk C gitu. Tapi tadi library stdio.h itu untuk C, kalau C++ kita pakai IOStream gitu. Ingin memasukkan kata variabel yang mengandung spesial karakter. Iya, di sini aja. Kayak misalkan, nah kayak gini, pakai char atau pakai string ya bisa-bisa aja. Misalkan spesial karakter kayak gini. Nah itu bisa ya. Spesial karakter pakai char atau pakai string ya bisa aja. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Sudah cukup? Ada yang sudah nyoba-nyoba Izin atau lagi bertanya Pak, nyoba-nyoba? Ya, silakan. kenapa ya di C++ kebanyakan itu pakainya cout daripada printf?
Nah, tadi printf itu untuk C. Oh, C++ kita pakai cout. Dan printf itu banyak keterbatasannya, ribet banget ya. Saya mungkin akan bisa bedakan atau bisa saya nggak cobain ya. Kalau cobain lumayan pegel ngetiknya. Nah, ini kayak di Wet School, kalau C-nya doang ada nggak ya? C. Nah, ini ya, C ini ya. Bandingin nih. Kita mau, nah lihat nih ya, print variabel gitu. Kalau tadi di C++ kan kita tinggal masukin aja nama variabelnya apa ya, cout apa gitu. Nah, sekarang contoh nih ya, kelihatan ya, saya lagi share di sini. Sekarang misalkan contoh punya variabel bilangan bulat, nama variabelnya my_num, isinya 5 ya. Terus pada saat mau mencetaknya, nah lihat nih, pakai printf. Nah, terus ada persen %D menunjukkan ini adalah mau cetak sebuah variabel yang tipe datanya integer dengan baru nama variabelnya apa. Terus kalau misalkan mau cetak variabel yang tipe datanya float, ya ini disebutkan juga. Tapi kok kalau ini nggak disebutkan, nggak bisa kecetak gitu. Lebih ribet kalau C. Makanya dikembangkan jadi C++ lebih mudah ya. Makanya di C++ ya kita pakainya cout. Printf itu pada saat kita menggunakan output dengan bahasa pemrogramannya adalah C. Nah, ini printf tuh. Printf function dan lain-lain. Itu aja sih. Ya. oh, oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, nah ini untuk yang si reference tuh tadi stdio, terus ada stdlib, string h, math, ctype. Nah, beda atau terbatas dibandingkan dengan pengembangannya yang sudah pakai C++. Di C++ kita mau print variabel, gampang. Nah, ini kayak misalkan punya variabel my_num, tipe datanya integer, isinya 15, mau kita print ya tinggal cout, nama variabelnya apa, tanpa menyebutkan referensi tipe datanya apa. Itu perbedaannya ya. Ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Aman? Beres? Oke, ada yang lagi nyoba-nyoba pakai compilernya apa gitu? Mau di-share silakan atau mau disimulasikan silakan hasil cobanya atau hasil eksperimentalnya sebelum kita akhiri atau masih malu-malu semuanya? Aman. Oke, sip kalau aman ya. Oke, kalau aman semuanya, jangan lupa teman-teman untuk selalu discovery learning, explore learning, dan dicoba juga biar lebih paham materinya, biar lebih menguasai materinya. Karena mata kuliah algoritma dan pemrograman ini, atau mata kuliah pemrograman yang lain ya, kalau teman-teman tidak coba, pemahamannya pasti akan kurang dari yang dicoba. Jadi bukan hanya melihat atau mendengar, tapi juga mensimulasikan atau mencoba biar pemahamannya bisa mencapai 100%. Oke, jangan lupa dibaca-baca lagi materinya, dicoba-coba lagi kalau ada soal-soalnya atau studi kasusnya, atau nanti teman-teman bisa eksplor lebih lanjut. Materi belajarnya banyak banget di internet, nggak akan pernah kekurangan ya. Selalu akan ada materi-materi lainnya lagi yang pada saat teman-teman sudah menguasai dari satu sumber, ngecek sumber lain ternyata berbeda dan pasti akan nyoba hal lainnya atau hal baru lagi. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan materi yang bermanfaat. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.